Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab kita di hari ini yaitu terdapat dalam Roma 12 ayat 15 yang berbunyi, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ilmu saraf kekinian, ternyata mereka mengemukakan pendapat mereka dan penemuan mereka yang sejajar dengan puisi-puisi yang populer hingga saat ini, dengan berkata bahwa mata adalah jendela jiwa. Ternyata mata memproyeksikan sesuatu hal sehingga itu menjadi bagian dalam perasaan kita. Ketika seseorang berduka, kita juga ikut larut dengan duka mereka. Tetapi ketika kita melihat dalam nats hari ini, ketika dikatakan bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis, ternyata dalam pribadi kita secara khusus, kita lebih mudah menangis dengan orang yang menangis atau berduka dengan orang yang berduka, tetapi sangat sulit untuk dapat bersukacita dengan orang yang bersukacita. Mengapa demikian? Karena ternyata kita tidak dapat membohongi perasaan. Jika orang lain menangis, maka ada perasaan iba atau empati dalam diri kita yang membuat kita juga ikut menitikkan air mata. Ketika saudara melihat kepada pribadi Yesus Kristus, dan ketika saudara mendalami bagaimana hal Yesus mendengar kabar Lazarus sahabatnya sudah meninggal dunia, ternyata Yesus juga ikut larut dalam kesedihan itu. Dan dalam pengertian khusus, kita menemukan Yesus juga menangis melihat saudaranya itu atau sahabatnya itu telah meninggal dunia. Larut dalam kesedihan itu ternyata memiliki dua hal. Yesus larut dalam kesedihan itu karena Dia akan membangkitkan Lazarus, tetapi larut dalam kesedihan karena orang-orang masih belum mengerti tentang kehidupan kekal setelah kematian itu. Sehingga Yesus memang ikut bersedih sebelum Ia akan membangkitkan kembali Lazarus. Dan inilah bagian dalam hidup kita. Jika kita berempati kepada orang lain dan kita menelpon mereka karena kita merasa ikut berduka kepada mereka, tetapi ketika mereka mendengarkan suara kita lewat telepon, ternyata bunyi suara Facebook yang sedang kita otak-atik, ternyata kita masih bersifat agentif. Dan ada salah satu paham saat ini yang ternyata tidak bisa larut dalam kesedihan dan tidak bisa larut dalam kebahagiaan orang lain. Hal tersebut disebut dengan istilah narsisme. Mengapa? Karena ketika ada orang yang menikah, mereka seperti pengantin, dan ketika ada orang yang meninggal, mereka juga seperti mayat. Mengapa? Karena di mana-mana mereka hanya ingin menunjukkan popularitas mereka lewat foto-foto mereka. Sehingga saudara yang terkasih, mengapa kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita? Bukankah kita ini adalah anak-anak Allah? Jangan proyeksikan segala sesuatunya dengan pikiran saudara. Jangan mempertimbang-timbangkan ketika orang lain bahagia, memiliki kekayaan yang lebih dari aku, maka aku membencinya. Ada suatu ungkapan yang diucapkan dalam bahasa Batak, entah itu hanya bualan belaka atau sudah menjadi kerinduan seseorang dengan mengatakan demikian. Rapmamora mahita luhut alai sumuru ngau otik. Hendaknya kita menjadi kaya, tetapi hendaknya pula lah aku yang lebih kaya dari antara kita. Seolah-olah kekayaan itu menjadi bagian kita, tetapi kita rindu lebih kaya dari orang lain.
Dan saya ingin berkata kepada saudara, kebanyakan orang yang terlahir tidak terpandanglah yang ingin menduduki kasta tertinggi. Dan ketika dia sudah menduduki kasta tertinggi, dia lupa dengan orang-orang yang patut harus ia dalami bagaimana penderitaan mereka. Hiduplah sebagai orang-orang yang dibenarkan dan menangkan hidup saudara dengan bersukacita dengan mereka yang bersukacita, dan berdukalah dengan mereka yang berduka. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Lewat firman-Mu ya Bapa, kami mengerti bahwa Engkau menuntut kami untuk sama-sama bersuka cita dan berduka kepada sesama kami, untuk membagi rasa kami dan ikut ambil bagian dalam perasaan mereka. Ubahlah hidup kami ya Tuhan melalui hati yang baru, sehingga segala sesuatunya dimungkinkan lewat Roh Kudus yang memampukan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.